Presiden Jokowi telah melantik susunan kabinet kerja yang akan membantunya selama 5 tahun. Namun sejumlah kalangan menilai komposisi kabinet ini tidak tepat. Beberapa menteri diposisikan bukan pada kemampuan mereka. Bahkan beberapa nama dianggap sebagai titipan dan transaksional politik. Namun tidaklah tepat jika kita hanya melihat nama tanpa melihat kinerja. Kini saatnya kita mengawasi kerja para menteri dalam melayani masyarakat. Jangan sampai posisi yang mereka duduki tidak dapat mengakomodir kepentingan rakyat. Karena moto dari kabinet ini adalah kerja, kerja, dan kerja. Ya, untuk membahas mengenai kabinet kerja ini telah hadir di studio Berita 1 bersama dengan saya, peneliti dari LIPI, Ibu Siti Suhro. Selamat datang Ibu Siti, selamat datang di Berita 1. Selamat pagi Mas. Oke, kita bahas untuk seleksi Jokowi dalam memilih menteri kemarin. Bagaimana pandangan Anda? Iya, secara umum memang ini bukan hal yang mudah. Jadi apa yang dilalui ya, dipersiapkan dan sebagainya oleh Pak Jokowi selama itu ya, baik melalui katakan bagaimana bottom up, jadi aspirasi dari bawah. Dari kalangan masyarakat publik gitu ya, komunitas-komunitas dan sebagainya. Lalu juga mengakomodasi bagaimana menurut gitu ya partai-partai pendukungnya, KIH dalam hal ini, Koalisi Indonesia Hebat gitu. Jadi semua dipertimbangkan dan tentunya membaca bagaimana aspirasi masyarakat dan mengerucutlah pada satu postur atau format kabinet yang tentunya gitu ya ingin mengakomodasi bahwa postur ini juga harusnya dibangun dengan satu pertimbangan yang sangat dalam, sangat sungguh-sungguh gitu ya, yaitu bagaimana bisa merepresentasikan wilayah, teritori gitu ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, juga etnisitas, suku gitu ya, dan kompetensi gitu ya, kapasitas, profesionalitas, dan tentunya gitu ya kapabilitas dari yang bersangkutan. Nah ini yang diperlukan ya, karena Pak Jokowi sudah terlanjur meletakkan atau menempatkan, menamai kabinetnya adalah kabinet kerja, bukan kabinet Trisakti gitu ya, tapi yang dilandasi oleh Trisakti di situ dengan nawacitanya 9 program unggulannya itu, menurut saya memang orang yang bisa kerja. Tidak hanya kerja, bahkan orang-orang tertentu yang seringnya out of the box tadi itu direkrut oleh Pak Jokowi sebagai satu test case menurut saya, apakah mampu membuat terobosan-terobosan dalam katakan gitu ya, mewujudkan kemajuan Indonesia di tentunya bidang-bidang tadi itu. Yang menurut saya sebetulnya Pak Jokowi punya satu obsesi besar, yaitu bagaimana menurunkan, bahkan kalau bisa mendilit gitu ya, menghapuskan kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi Indonesia yang jumlahnya cukup signifikan. Jadi menurut sampai Mei 2014 itu jumlahnya sekitar 28 juta orang miskin di Indonesia, dan juga pengangguran sekitar 7 ya, lebih juta itu pengangguran. Nah ini bagaimana dikurangi sedemikian rupa supaya Indonesia betul-betul dengan demokrasi itu mampu memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan gitu ya, dan juga melalui perizinan-perizinan yang memudahkan para investor, dunia bisnis sampai ke daerah, khususnya memang daerah otonomi itu ke daerah. Nah, ini yang nanti diharapkan membangun Indonesia dari desa, dari daerah itu betul-betul terwujud dengan cara tentunya Pak Jokowi ingin merevolusi mental. Pertama adalah birokrasi. Itu gambaran besarnya. Betul, ya, dari birokrasi ada revolusi mental juga. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat mengenai transparansi proses pemilihan seleksi seperti itu? Iya, memang tidak pernah terjadi yang namanya membangun format kabinet dan mengisi orang-orang di postur kabinet itu menggunakan cara-cara yang bottom up, di mana hiruk pikuk ikut sibuk gitu ya, melalui media online, bahkan ada di situ moderatornya untuk menjaring gitu ya, sedemikian rupa suara atau usulan-usulan dari publik itu. Jadi menurut saya bagus sekali. Semua ikut memikirkan lah, ikut memikirkan, ada partisipasi, itu adalah makna esensial dari demokrasi kita, yaitu partisipasi masyarakat
terlibat dalam ikut memilih pemimpin, ikut dalam proses bagaimana menentukan kabinet, itu dilibatkan terus-menerus. Jadi tidak hanya pemilu presiden kemarin yang kita memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga ikut menentukan juga kabinet itu harus seperti ini dan sebagainya. Meskipun tidak keseluruhannya diakomodasi, paling kurang didengarkan dengan postur, dengan format dan komposisi orang-orang yang duduk itu menunjukkan sebetulnya sudah cukup mendengarkan. Cukup mendengarkan aspirasi bottom up tadi ya. Nah, kalau kita berbicara pandangan Ibu mengenai nama-nama menteri yang terpilih, apakah sudah tepat atau bagaimana? Iya, tadi kita juga sudah diberikan introduksi ya di acara ini bahwa banyak kalangan yang memberikan pernyataan-pernyataan, baik yang mengklasifikasikan pertama yaitu orang yang tepat di tempat yang juga tepat. Yang kedua, orang yang oke tapi di tempat yang salah. Gitu ya. Dan yang ketiga yaitu memang orang dan tempatnya salah. Gitu. Nah, ini yang dianggap mungkin ada kecerobohan dan sebagainya yang lalu muncul ini karena lebih pada pertimbangan kompromi politik, mengakomodasi aspirasi dari kekuatan-kekuatan politik. Karena sangat jelas tidak mungkin itu dinafikan. Jadi kita kalau melakukan satu perubahan-perubahan yang fundamental itu ya memang harus gradual, tidak langsung radikal gitu ya. Kaget nanti kan, kalau gitu. Ini yang kelihatan sekali Pak Jokowi memang sangat beda wajahnya ketika ada di Provinsi DKI Jakarta sebagai gubernur dan sebagai presiden sekarang ini. Begitu menurut saya banyaknya permasalahan atau begitu banyaknya yang harus direspon, diakomodasi gitu ya, baik dari kekuatan yang ada di dalam KIH ya sebagai kekuatan pendukung utamanya, yang menurut saya memang PDI Perjuangan harus bermetamorfosis menjadi partai politik penguasa dan memberikan dukungan penuh sepenuh-penuhnya kepada Pak Jokowi, harus seperti itu. Kalau tidak Pak Jokowi kesulitan gitu ya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dan kali ini menurut saya lagi-lagi memang harus ada keleluasaan yang perlu miliki oleh Pak Jokowi, dan dalam hal ini juga PDI Perjuangan bisa betul-betul mewakafkan gitu ya Pak Jokowi kepada negara bangsa. Dia sudah bekerja untuk negara bangsa, dan kalau Pak Jokowi berhasil, PDI Perjuangan juga yang akan mengenyam gitu ya, ininya ya, dampak positifnya, dan termasuk juga partai-partai pendukungnya. Di situ ada Nasdem, ada PKB, ada juga Hanura, dan kemungkinan P3, dan menurut saya sudah P3 ya di sana. Ya. Nah, nama-nama menteri yang terpilih sejauh ini sudah tepat menurut pandangan Anda? Ya menurut saya sebagian sudah oke ya, dan memang mereka adalah profesional, ada birokrat karir yang seperti Bu Retno, dan juga yang menurut saya dalam konteks perempuan kita senang karena ada 8 perempuan dari 34 itu capaian yang luar biasa untuk pertama kali. Seperempat ya, hampir seperempatnya. Nah, Anda melihat 25%, hampir 23,5%. Oh, wow, udah dihitung nih seperti 23,5%. Nah, Anda melihat postur kabinet yang sekarang seperti apa? Postur kabinet yang sekarang memang menurut saya dari cara Pak Jokowi memanggil pertama kali waktu baju kan putih semua ya, itu ya memang harus putih. Lalu yang dipanggil adalah Pak Pratikno, lalu Pak Andrinov Caniago. Itu menandakan ya background mereka kan kampus. Satunya kampus dari Jogja, yaitu UGM, satunya dari UI Jakarta gitu ya. Berarti paling tidak ada pengawal langsung gitu ya Pak Jokowi ini dari dunia kampus gitu ya. Kampus yang tentunya menjadi penjaga moral di situ. Jadi simbol penjaga moral kampus ini yang kita harapkan betul-betul konsisten. Ada komitmen yang tinggi sehingga di situ memang yang namanya seknek itu akan menjadi katakan gitu ya tangan kanan langsung presiden ya di situ ya, semua apapun di proses ada di sana seknek. Dan Bappenas kalau mungkin kan kita kembalikan satu perannya, karena sejak
lengsernya Orde Baru itu kita melihat Bappenas ini tidak moncer gitu ya, tidak berperan yang signifikan. Besar. Padahal ini kan badan perencanaan, pembangunan dan sebagainya yang bisa menerjemahkan apa yang akan dilakukan oleh Presiden. Kalau dulu kan ada GBHN, lah ini Bappenas harus memprioritaskan, membuat satu akselerasi. Kalau sudah ada nawacita di situ 9 program itu berarti dari 9 program utama unggulan yang diperas dari Trisakti itu ya inilah menjadi pekerjaan rumah Bappenas. Nah di situ Pak Andrinus Caniago harus memeras otak bagaimana merumuskan ini sehingga bisa keluar menjadi satu program kebijakan yang bisa dilakukan dengan proses akselerasi atau mendongkrak gitu ya. 1 tahun pertama itu betul-betul adalah janji Pak Jokowi. Bagaimana kemajuannya bisa dilihat ya, perubahan-perubahannya itu ya. Betul. Bukan hanya menterinya yang bertambah kerut, Presiden ini nanti juga tambah kerutan banyak. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, Ibu. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, kami segera kembali.